Indonesia, peresmian nama bahasa Indonesia, alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, dan apa saja peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia tumbuh berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu pada masa kerajaan, sebelum di Indonesia ini ada kepresidenan, yaitu masa kerajaan, itu sudah dipakai sebagai bahasa perantara, bahasa perdagangan, maupun bahasa perhubungan, bahasa kebudayaan, dan bahasa resmi kerajaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri dari Nikmatus Salehah. Bagaimana peresmian nama bahasa Indonesia itu? Peresmian nama bahasa Indonesia dengan terus berjalannya waktu, perlahan-lahan tapi pasti, dan terus berkembang sehingga perkembangan sangat pesat dan bahasa Indonesia menjelma menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata dan mantap dalam struktur. Dan tepat pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berisi 3 kegiatan, yang mana peresmian bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak abad 7 itu menjadi bahasa Indonesia. Alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipahami karena tidak ada tingkatan bahasa atau perbedaan bahasa halus dan kasar seperti bahasa Jawa. 3. Suku Jawa, Sunda, dan suku lainnya sukarela bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan yang luas. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Qatrun Nada Muzayyin. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting perkembangan bahasa Indonesia. Peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia, tahun-tahunnya penting mengandung arti sangat menentukan dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia, dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat-saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia, karena pada hari itu dikabarkan Sumpah Pemuda. Dan yang kedua, pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres pertama Bahasa Indonesia di Solo. Pusatnya adalah bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh cendekiawan dan budayawan kita. Dan yang ketiga, pada tanggal 18 Agustus 1 Masehi ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Dan yang selanjutnya, Kongres kedua Bahasa Indonesia di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 memutuskan bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang dikuatkan pula dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 tersebut merupakan pengganti ejaan Sowewandi atau ejaan Republik 19 Maret 1967. Dan selanjutnya, Kongres ketiga Bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1972
memutuskan untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia 4 diselenggarakan di Jakarta. Bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 memutuskan untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia 4 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 memutuskan bahwa kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditinggikan. Dan selanjutnya, Kongres kelima Bahasa Indonesia juga diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres ini ditandai dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Bahasa kepada pecinta bahasa di Nusantara, yakni berupa pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan 2, Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres ke-6 Bahasa Indonesia diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Kongres mengusulkan agar Pusat Bahasa Indonesia diangkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres ke-7 Bahasa Indonesia diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Tugas badan tersebut ialah memberikan nasihat kepada pusat bahasa serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan pusat bahasa. Selanjutnya, Kongres ke-8 Bahasa Indonesia juga diadakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Kongres ke-8 ini makin memantapkan kemajuan dan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional dan bahasa Dan selanjutnya dan terakhir, tanggal 20 Oktober sampai 1 November 2008 diselenggarakan Kongres ke-9 Bahasa Indonesia di Jakarta. Kongres 9 Bahasa Indonesia memiliki momentum penting karena bertepatan dengan 80 tahun usia bahasa Indonesia dan 80 tahun peringatan Sumpah Pemuda. Dan sekian dari pemateri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari